Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Studio Negeri Puncak Negara kepada yang terhormat Ibu Ustazah Azizah Soleha SPSI Bandung. Kepada beliau diisikan. Izin Ibu. Ya Pak Yun. Jadi pegang aja. Pegang. Ini ya Pak Yun ini. Masih. Rasanya rendah ngerti. Oh, di dalam? Oh, sini dah. Oh, dia lepas. Bisa ini? Ya, ada juga di bawah, nggak apa-apa dua-duanya. Dua-duanya dipakai. Biar bagus suaranya. Ini biarin sini ya. Izin Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu urusan, Bapak Ibu guru dan juga staf TU SMP Negeri 7 Mataram, anak-anakku semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah sekalian. Pada kesempatan siang ini di tanggal 26 Rajab, kita masih diberikan kesempatan kegiatannya, sehingga coba jamaah putri yang belakang diam dulu. Tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah di dalam majelis. Diam, tahan diri, supaya kita termasuk orang-orang yang beriman. Tahan, nak ya, tahan. Ini adalah majelis yang sangat mulia. Tidak ada ruginya kalian hadir di sini, kecuali kalian di sini hanya hadir badannya saja. Hatinya entah kemana, mulutnya ngomong sendiri, ya, tangannya usil ke sana kemari. Maka kalau seperti itu, kita tidak termasuk orang yang tafassahu fil majalis, sehingga kita bukan termasuk golongan orang yang beriman. Oke, diam ya. Alhamdulillah, sekali lagi di penghujung bulan Rajab ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, menghirup udara segar yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut memanjatkan rasa puji syukur yang tidak ada henti-hentinya. Selanjutnya tentunya salawat dan salam mari kita sejenak haturkan kepada junjungan alam kita, tauladan bagi kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat jasa beliau, kita semua yang ada di sini insya Allah menjadi ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Ya, apa artinya ahlul jannah, anak-anak? Ahli surga. Semua kita insya Allah menjadi ahli surga. Tapi ada tapinya. Masing-masing kita nanti kelak masuk surganya tentunya tidak samaan. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Tergantung amal ibadah kita. Kalau kita semua keluarga besar SMP Negeri 7 Mataram ingin masuk surga bersama-sama, ayo, boleh, bisa juga ya. Ya. Dengan cara diantaranya mengikuti kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman kita ya. Itu oleh karenanya tidak ada yang main-main. Baik. Terkait kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru, kita spontan kemarin ya, kita tidak pandai berhitung ternyata
terutama saya untuk sementara ini selaku pimpinan sementara di SMP Negeri 7 Mataram, harusnya pandai berhitung. Jumat masuk yang kemarin harusnya sudah Isra Mi'raj ya. Namun karena intah pertama mungkin kita masih belum move on dengan libur barangkali begitu ya. Oleh karenanya kemarin ternyata tiba-tiba oh iya Jumat libur. Nah, kita putuskan hari ini di siang ini ya, dan juga usul dari Bapak Ibu Guru Lulusan. Terima kasih Bapak Ibu Guru Lulusan yang sudah mengingatkan kami untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Isra Mi'raj, dan izin panggung Isra Mi'raj siang ini kami guru agama yang berperan, izin ya. Boleh. Luar biasa guru agama SMP Negeri 7 Mataram. Oke ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Oleh karenanya kalian juga harus menjadi anak-anak yang luar biasa, akhlakul karimahnya. Setuju? Setuju. Oke, diam lagi. Jamaah sekalian, ketika kita menyebut Isra Mi'raj, yang terlintas adalah perintah ibadah sholat. Orang sakit sholat? Orang sakit sholat? Orang bepergian jauh sholat? Orang sibuk sholat? Pilot sholat? Guru sholat? Dokter sholat? Tukang parkir sholat? Oh, sudah, cukup. Sudah. Kecuali orang yang males sholat, ya. Artinya apa? Artinya apa? Ada apa dengan perintah sholat? Sampai-sampai orang sakit pun juga harus sholat. Orang bepergian jauh pun juga harus sholat, ya. Itu artinya apa? Begitulah pentingnya kita melaksanakan sholat. Oleh karenanya anak-anak, kalian bersyukur sekali setelah kita menjaga ibadah sholat kalian ya. Semuanya di sekolah harus sholat sampai rumah sudah selesai urusan kita dengan Allah. Silakan evaluasi ibadah sholat kita. Apakah ketika ada kumandang azan kita masih santai? Oke, masih di kelas boleh ya. Masih ada kegiatan yang urgen yang sekiranya betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Silakan, asal jangan berlarut-larut. Sholat zuhur jam 2 itu sudah sangat-sangat telat. Ya. Allah memanggil kita kadang di jam 12.05 menit, kadang jam 12.12 menit, kadang jam 12.30 menit. Kenapa kalian sholat zuhur jam 2? Ya, bagaimana itu? Di mana Allah? Ya, Allah kalian taruh mana? Kan begitu ya? Oke, selanjutnya di spanduk kita di situ ada tema 3 anugerah langit yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Seperti apa nanti 3 anugerah itu yang dibawa Rasulullah dari langit, tentunya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama yang akan diuraikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Haji Askan Abdul Munir ya, anak-anak ya. Mari kita simak bersama. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj kita pada tahun ini mampu meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Sholat dan sholat, dan jangan ditunda.
Sunda ya. Baik, sekiranya Bu Guru cukupkan pengantar dari Bu Guru. Terima kasih untuk semuanya dan juga untuk tim media kita yang sudah kemarin mendadak membuat spanduk yang sekarang seperti yang ada di depan kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Insya Allah kehadiran kita semua di sini tercatat sebagai amal ibadah kita yang akan memberatkan amal ibadah baik kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 7 Mataram. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengajian tentang makna Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustadz Haji Askan Abdul Munir SPDI. Kepada beliau disilakan. Cek 1 2 1 2. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazwa Marta Dinata belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ahsa kulla syai'in adada wa ahata kulla syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. وَقَالَ تَعَالَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا innahu huwas sami'ul basir. Jamaah masih ngantuk? Dengarkan. Yang ngantuk nggak dapat ilmu, yang segar dapat sorga. Sorga Nurul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, singkatnya rekan-rekan tata usaha dan jamaah Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita berkumpul untuk mengenang satu peristiwa maha dahsyat yang melebihi logika manusia. Apa dia? Isra dan ya, didengarkan. Kalau kita lihat 12 bulan dalam bulan Hijriah, masing-masing bulan memiliki alur sejarah. Kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, kita akan diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, kita akan diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita berbicara tentang Rabiul Awal, kita akan diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Kalau kita berbicara tentang bulan Syawal, kita akan diingatkan dengan Idul Fitri. Kalau kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, kita akan diingatkan dengan Idul Kurban. Tapi ketika kita berbicara tentang bulan Rajab, bulan apa? Bulan apa? Ketika kita diingatkan dengan bulan Rajab, kita akan ingat dengan satu peristiwa yang monumental, yaitu yang melebihi logika manusia, yaitu Isra dan terjadi di bulan apa? Terjadi di bulan apa? Bulan apa? Oke. Rajab terdiri atas 3 huruf. Nanti saya tanya. Rajab terdiri atas 3 huruf. Yang pertama huruf Ro, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Ba. Kalau kita lihat dari kata atau huruf yang tersimpan dari huruf Rajab tersebut, masing-masing huruf memiliki makna. Yang pertama huruf Ra melambangkan rahmatullah, rahmat Allah. Di bulan Rajab ini rahmat Allah berlimpah kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua huruf Jim yang mengatakan judullah, yang artinya kedermawanan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah meluap kepada orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga huruf Ba, birrullah, yang artinya kebaikan Allah. Yang sakit masih diberikan waktu untuk bertaubat. Yang masih sehat masih diberikan kebaikan untuk mengenyam napas atau menghirup udara lepas. Namun kita yang sehat kadang terbengkalai dengan nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Ada 2 nikmat yang selalu manusia terpedaya olehnya. Apa itu? As-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempah. Alhamdulillah jamaah Nurul Haq yang datang ke Musala Nurul Haq ini pada siang hari ini, alhamdulillah turun 2 nikmat itu, yaitu as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempah. Masyarul muslimin jamaah Infaq Nurul Haq yang dirahmati Allah. Tadi Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan bahwasanya bulan Rajab mengingatkan kita akan Isra dan Mi'raj.
Tema yang ada di spanduk depan adalah oleh-oleh, buah tangan, anugerah langit yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Guru tidak akan membahas tentang apa yang dilihat oleh Nabi pada waktu Isra dan Mi'raj. Tidak, sampai Isya tidak akan habis. Pak Guru mulai sebelum mengarah kepada 3 anugerah tersebut, kita mulai dari sejarah lahirnya Isra dan Mi'raj. Halo yang di belakang, pasang telinga baik-baik. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Agar telinga mudah mempertanggungjawabkan, agar mata mudah mempertanggungjawabkan, agar hati mudah mempertanggungjawabkan. Mari pergunakan telinga, mata, dan hati untuk mendengar kebaikan. Oke, Pak Guru mulai. Dulu bumi dan langit ini pernah berdialog. Bumi dan langit ini pernah berdialog. Apa dialognya? Langit ngomong kepada bumi, bumi, kamu kurang beruntung. Kenapa? Yang memberikan kamu kenikmatan selalu dari atas. Pagi kamu disinari oleh matahari, malam kamu diterangi oleh bintang dan bulan. Itu semuanya dari saya, dari langit. Ana khairun minka. Langit ngomong, bumi, saya lebih baik dari kamu. Kenapa? Karena saya yang memberikan kamu nikmat berupa pagi hari dikasih matahari sinar, kemudian malam hari dikasih terang benderang dari bulan dan bintang. Kemudian apa kata bumi? Bumi, ana khairun minka. Saya lebih baik juga darimu. Kenapa? Karena seluruh negara hidup di atas bumi. Dan manusia agung hidup di atas bumi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah langit berdoa kepada Allah, ya Allah, naikkanlah manusia agung yang dikatakan oleh bumi tersebut agar kami berdua sama-sama mulia. Akhirnya apa? Doanya langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kita lanjut ke Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ngantuk? Yang ngantuk angkat tangan. Wah, berarti bohong semua. Jangan jadi anak yang bohong. Kalau matamu masih melek, benar-benar melek, kamu tidak ngantuk. Jangan jadi anak yang bohong. Oke, lanjut. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, anak-anak ya. Oke, boleh diam sebentar ya. Jam 3 masih lama. Ya, kita nunggu jam 3. Oke, diperhatikan. Halo, sudah ya? Bisa diam ya? Oke. Saya tunggu sampai hitungan 3. 1, 2, 3, bayam. Oke, sudah ya?
biar tersampaikan amanah ini. Nabi Isra dan Mi'raj, anak-anak, Isra dan Mi'raj itu adalah bukan peristiwa yang hanya sekedar perjalanan wisata langit. Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar perjalanan wisata bumi, tetapi Isra dan Mi'raj adalah salah satu perjalanan yang disebut sebagai tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan. Bukan hiburan untuk pergi ke mall, bukan hiburan untuk pergi ke diskotik, bukan hiburan untuk pergi ke RTH, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj sebagai salah satu tasliyah. Tasliyah itu artinya hiburan. Kenapa Nabi Muhammad perlu dikasih hiburan? Karena ia diawali dengan peristiwa Amul Huzni namanya. Apa itu Amul Huzni? Tahun duka cita. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Karena Rasulullah mengalami dua duka cita. Di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, dua anggota keluarga Nabi meninggal dunia. Pertama, dia ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang mengasuh dia dari sejak kakeknya meninggal sampai beliau diangkat menjadi Rasul, sampai beliau menikah, masih dijaga ketat oleh Abu Thalib. Jarak beberapa bulan dari meninggalnya pamannya, Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya yang namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, karena memiliki dua kesedihan tersebut, maka Allah melakukan tasliyah, hiburan kepada Nabi Muhammad dengan mengundang beliau untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kalau berbicara tentang logika manusia, otak manusia ini terlalu kecil untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Harus berdasarkan kacamata iman. Kalau tidak berdasarkan iman, maka peristiwa Isra dan Mi'raj tidak akan masuk akal. Kenapa? Karena menggunakan otak manusia, otaknya terlalu kecil untuk memahami logika Isra dan Mi'raj. Yuk, kenapa Pak? Karena Isra dan Mi'raj itu, anak-anak, ada 3 alam yang Rasulullah tembus. Halo, yang di dekat kolam. Ada orang yang lebih ganteng yang kamu lihat daripada yang kotor di sana. Udah, bercanda. Ya Bu, Ibu ya, boleh bercanda nggih? Boleh bercanda sebentar. Oke, Pak Guru lanjut. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang maha dahsyat yang hanya dilakukan dalam waktu sepertiga malam. Hanya dalam waktu sepertiga malam, tidak lama-lama, sepertiga malam saja. Dan sepertiga malam itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus 3 alam. Mana 3 alam itu? Kita lihat yang pertama. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut sebagai perjalanan wisata bumi. Karena 2 masjid itu masih berada di bumi.
Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya dua masjid ini masih berada di bumi. Makanya disebut dengan perjalanan wisata bumi. Nah, wisata bumi ini disebut dengan alamun nasut, alamnya manusia. Kenapa? Karena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih bisa ditembus oleh manusia, masih bisa didatangi oleh manusia. Makanya disebut dengan perjalanan wisata bumi. Jadi alam pertama yang ditembus oleh Rasulullah namanya alamun nasut, alamnya manusia, alam indrawi masih bisa ditembus. Kemudian yang kedua, dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ketujuh itu disebut alamul malaikat atau alamul malakut, yaitu alamnya malaikat. Manusia tidak bisa menembus, hanya malaikat yang bisa nembus. Itu ya namanya alamul malakut. Kemudian yang ketiga ada namanya alamul lahud, yaitu dari lapis langit yang ketujuh menuju sidratul muntaha namanya alamul lahud, yaitu alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa menembus alam lahud tersebut. Nah, pendek cerita, begitu Rasulullah mendatangi Sidratul Muntaha, bertemu sama Allah, Rasulullah dikasih 3 oleh-oleh. Dikasih 3 oleh-oleh buah tangan, dikasih 3 anugerah dari Allah sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Boleh Pak Guru bahas yang 3? Masih 35 menit, boleh? Oke, dengarkan baik-baik. Sebentar saja, tidak lama. Kita tidak berbicara tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga sampai ke-7. Apa yang dilakukan oleh Buraq, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, kita tidak bahas itu. Tapi kita langsung ke oleh-oleh. Buah tangan. Buah tangan. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Sidratul Muntaha, ia tidak pulang dengan tangan kosong, tidak. Dia pulang dengan membawa oleh-oleh. Ada 3 anugerah langit yang Allah berikan kepada Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 125 dijelaskan. Apa katanya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, U'tiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Mi'raj salasa asya. Allah memberi 3 anugerah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj. Apa yang 3 itu? Yang pertama, yu'tillahu shalawatul khamsu. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama.
Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, berarti dia merusak agama. Nah, jadi sholat adalah salah satu perintah yang sangat vital. Kalau amalan yang lain Allah perintahkan malaikat Jibril untuk diterimakan di bumi. Tapi kalau perintah sholat Allah langsung undang menggunakan undangan VIP kepada Rasulullah untuk langsung ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah langsung. Nah, makanya kalau Rasulullah bermi'raj harus ke Sidratul Muntaha, naik langit, tapi bagi umatnya nggak perlu naik ke langit, nggak perlu ke Sidratul Muntaha. Cukup kalian bersujud dalam sholat, itu adalah mi'raj bagi kalian. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kalian nggak perlu ketemu Allah harus ke Sidratul Muntaha, nggak perlu. Cukup kalian bersujud dalam sholat, karena dalam sujud itu kalian bertemu dengan Allah. Silahkan minta kepada Allah apapun yang kalian minta dengan jelas, jangan pakai bahasa sasak, jangan pakai bahasa Indonesia. Silahkan berdoa setahu kalian. Lagu dendek ngadu bahasa sasak, ya Allah biang kaji rezeki, batal sholatnya. Please my God, give me money, batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Jadi kalau ingin ketemu sama Allah, silahkan bersujud dalam sholat, karena itulah mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad. Lanjut, sebentar lagi. Mari kita perbaiki sholat, karena sholat adalah hadiah utama Isra dan Mi'raj. Pergantian waktu, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian bulan tidak bisa merubah kehidupan kalian. Tapi ketika kalian memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kalian. Mari jaga sholat kita, jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kelelahan, asar kelupaan, maghrib kelewatan, isya ketiduran. Ya, mari jaga sholat kita, jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kelelahan, asar kelupaan, maghrib kecapean, kemudian isya ketiduran. Celakalah orang yang seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua, oleh Nabi Muhammad yang kedua apa? Nah, ini belum ada yang tahu ini. Belum. Oleh Nabi Muhammad yang kedua adalah suratun ayataini min suratil Baqarah, katanya. Hadiah yang kedua itu adalah 2 ayat terakhir dari penutup surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Bunyinya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu Zina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini hadiah kedua Isra dan Mi'raj. Anugerah kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah dengan penutup 2 ayat surat Al-Baqarah. Kenapa Pak itu adalah hadiah? Karena dalam ayat itu berisi pengakuan iman. 1. Yang kedua, doa. Yang ketiga adalah pengampunan bagi umatnya Nabi Muhammad. Makanya di akhir ayat itu kalian diminta untuk berdoa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah akan mencukupkan kebaikan dari keburukan-keburukan pada pagi harinya. Nah, ini anak-anak, ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Jadi siapa saja yang membaca 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah tadi di malam hari, maka Allah akan mencukupkan dan mencegah ia dari keburukan di pagi harinya. Nah, mari kita sama-sama baca. Setiap menjelang tidur, silakan dibaca 2 oleh-oleh kedua dari langit, yaitu berupa surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, apa anugerah langit yang ketiga untuk Nabi Muhammad yang diberikan untuk umatnya Nabi? Yang ketiga adalah dalam kitab tersebut dijelaskan, U'tiya ghafarallahu liman lam yusrik billah min ummatih, katanya. Hadiah yang ketiga yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad waktu dia Mi'raj itu adalah adanya jaminan pengampunan kepada umatnya Nabi Muhammad yang menjauhkan diri dari syirik. Yang menjauhkan diri dari syirik. Ingat, kita ini sedikit dikit syirik. Dikit-dikit syirik. Dek kebani tamar ruangan no ara isin. Dek kebani lewat pohon yang besar itu ara isi. Jadi dia lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Ya. Ketika dia nyuri, dia lebih takut kepada pemilik rumah daripada Allah. Ketika dia nyuri, ada kedengaran suara bergerak sedikit, luar biasa takutnya. Kadang juga kita kalau sholat, ini anak-anak ini, kalau sudah saya bilang CCTV ada, baru dia diem. Tapi dia nggak takut sama Allah. Nah, berarti kita masih syirik. Siapa saja yang masih berlaku syirik, ingat, syirik itu tidak bisa diampuni dosanya. La yaghfiru dzunuba, tidak akan diterima amal atau tidak akan diampuni dosa orang yang melakukan syirik. Makanya hati-hati, ya, baik syirik khafi maupun syirik kabir, ya. Nah, jadi oleh-oleh yang ketiga itu adalah ada jaminan dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad yang menjauhkan tauhidnya dari syirik. Kalau kalian bisa menjauhkan diri dari syirik,
baik dalam hal ibadah, baik dalam hal sholat, baik dalam hal puasa, baik dalam ibadah-ibadah yang lain, kalian akan kena dengan kado atau buah tangan yang ketiga. Makanya jauhkan perbuatan kita dari perbuatan syirik. Nah, sekarang kesimpulannya. Dari penjelasan Pak Guru tadi bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, mari perbaiki sholat kita. Jika ingin kehidupan kita diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah sholat kita. Yang kedua, jika ingin mendapatkan kecukupan kebaikan besok paginya, mari dawamkan, rutinkan membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Kemudian yang ketiga, mari jauhkan perbuatan amal ibadah kita dari namanya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Jika itu kalian lakukan, 3 oleh-oleh itu kalian lakukan, insya Allah kalian akan mendapatkan jaminan keselamatan dan jaminan pengampun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita, agar kita selalu memperbaiki sholat kita, merutinkan membaca Al-Quran, dan yang ketiga, menjauhkan diri kita dan perbuatan kita dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, Mi. Ya, demikianlah tadi gitu. Belum jam 3, masih 10 menit. Ah? Ya, mau nambah oleh-olehnya besok. Ada nanti.